Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas secara singkat tentang kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam harian, yang hal ini mendapat perhatian dari para ulama, ya, bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan waktunya sehari-hari, ya. Tentunya di sana ada rutinitas harian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada hal-hal yang di luar rutinitas sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Kita sebagai umat Islam tentunya berusaha mengenali kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap yang dikerjakan oleh Nabi adalah contoh yang hendaknya kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ya. Dan sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan mengenali kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harian ini akan menambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membimbing kita untuk bisa mengisi hari-hari kita dan waktu-waktu kita. Dan terus terang kita akui bahwasanya kita hidup di zaman yang dimana waktu kita bisa jadi sangat banyak terbuang dengan adanya medsos, dengan adanya berita-berita yang tiada habis-habisnya. Ketika seorang tidak memanage waktunya, dia akan tanpa terasa waktunya akan habis, akan terbuang, sehingga yang ada hanyalah penyesalan pada hari kiamat kala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kegiatan rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini saya ingatkan bahwasanya cara kita beramal tidak lain adalah dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita beramal, kalau ingin namanya beramal, kita tahu orang beriman harus beramal. Nah, amalnya bagaimana caranya? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah cara kita beramal saleh, ya. Dan kita dapati bahwasanya para sahabat dahulu mereka sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka telah mengetahui sunnah Nabi, maka mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya dan mereka komitmen, continue dan komitmen. Saya akan bacakan contohnya. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Perhatikan, dari Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim kemudian meriwayatkan dari Amr bin Aus. Dari Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus. Orang kedua adalah Amr bin Aus. Kemudian Amr bin Aus berkata, "Haddatsani Ambasah bin Abi Sufyan." Orang ketiga adalah Ambasah bin Abi Sufyan. Kemudian dari Ambasah dia meriwayatkan dari Ummu Habibah. Sami'tu Ummu Habibah yaqul, aku mendengar Ummu Habibah. Ummu Habibah itu Ramlah bintu Abi Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu itu suaminya berkata, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maksudnya salat sunnah rawatib, akan dibangun baginya istana di surga. Lihat apa komentar Ummu Habibah. Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut, yaitu salat sunnah rawatib, sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi, ya. Kemudian yang meriwayatkan dari Ummu Habibah adalah Ambasah bin Abi Sufyan. Beliau berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib. Taib, yang meriwayatkan dari Ambasah adalah Amr bin Aus. Amr bin Aus berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkannya dari Ambasah.
Kemudian meriwayatkan dari Ammar adalah Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya dari Amr bin Aus. Lihatlah bagaimana silsilah yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim. Begitu mereka mendengar hadis Nabi, mereka tidak pernah meninggalkannya. Ummu Habibah tidak pernah meninggalkannya, Ambasa tidak pernah meninggalkannya, Amr bin Aus tidak pernah meninggalkannya, Nu'man bin Salim juga tidak pernah meninggalkannya. Mereka tahu hadis Nabi dan bukan perkara ringan menjalankan 12 rakaat tiap hari tanpa pernah meninggalkannya. Tapi demikianlah para sahabat dahulu, mereka komitmen kalau sudah mendengar sunnah Nabi mereka mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Contoh lain, hadis dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kondisi yang lagi genting. Fatimah radhiyallahu taala anha, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bekerja dan mereka hidup dengan sederhana, dengan kemiskinan ya. Kemudian Fatimah harus menggiling gandum, dia menggunakan ar-roha. Ar-roha itu alat yang berat, batu yang kemudian digunakan untuk menggiling gandum, dan itu berat bagi seorang wanita. Dan itulah pekerjaan Fatimah di rumah. Hingga satu hari dia mendengar Rasulullah SAW mendapatkan budak-budak dari peperangan, ghanimah, kemudian di antaranya ada budak-budak ya. Maka Fatimah segera pergi menuju ayahnya. Rasulullah SAW berharap untuk dikasih budak supaya bisa melakukan pekerjaan rumahnya, menggiling gandum karena pekerjaan berat. Ternyata Rasulullah SAW tidak ada. Maka kemudian Fatimah bertemu dengan Aisyah, istri Nabi SAW, maka dia kabarkan. Ya, maka kemudian Fatimah pulang ke rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tatkala Nabi SAW datang, maka Aisyah mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya tadi Fatimah datang minta untuk dihadirkan kalau bisa ada pembantu atau budak yang bisa membantunya. Ya, maka akhirnya Rasulullah SAW pun datang ke rumah anak putrinya yaitu Fatimah. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Wa qad akhadna madaji'ana." Ketika itu kami sudah mau tidur. Fadhahabna naqum, kami ingin bangun ketika lihat Nabi datang, kata Nabi, "Ala makanikuma." Jangan bangun, tetap aja. Ya, maka Rasulullah SAW pun datang, masuk ke mereka berdua. Rasulullah SAW duduk di antara putrinya dan mantunya, antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan Nabi SAW tidak langsung serta-merta memberikan budak kepada putrinya, tentang ini putri Nabi, kemudian serta-merta Nabi memberikan budak. Tidak, Nabi SAW ketika itu lebih fokus untuk membantu kepada ahlus suffah, yaitu para sahabat yang miskin, yang tidak punya tempat tinggal, yang tinggal di belakang Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, karena Rasulullah tidak kasih pembantu. Kata Rasulullah SAW, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma. Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua tentang perkara yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta? Yaitu daripada pembantu. Ya. Idza akhadtuma madaji'akuma. Jika kalian berdua hendak tidur, hendaknya kalian antukabbirallaha arba'an wa salasin. Hendaknya kalian berdua bertakbir kepada Allah 34 kali. Wa tusabbihahu salasan wa salasin. Dan hendaknya kalian bertasbih 33 kali. Wa tahmadahu salasan wa salasin, hendaknya kalian bertahmid yaitu alhamdulillah sebanyak 33 kali. Fa huwa khairun lakuma min khadim. Ini lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang membantu. Apa kata Ali setelah menyampaikan hadis ini? Dia berkata, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur. Ini karena zikir sebelum tidur ini. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah meninggal sampai meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan zikir ini. Maksudnya ini bagaimana komitmen para sahabat. Sampai ada yang tanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wala lailatas siffin?" Wahai Ali, apakah Anda tidak meninggalkannya sampai ketika terjadi perang Siffin? Kita tahu perang Siffin adalah perang yang genting, konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, sama-sama ada khilaf ijtihad di antara mereka berdua yang terjadi peperangan. Artinya, apakah dalam kondisi perang Ali bin Abi Thalib tidak meninggalkan zikir tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wala lailatas siffin."
Ini yang bertanya ingin tahu, ini mungkin kalau ya Ali tidak meninggalkan, tapi mungkin kalau kondisi genting dia mungkin tinggalkan atau lupa. Kata Ali, wala lailatul Siffin. Bahkan dalam malam perang Siffin pun saya tidak meninggalkan zikir ini, ya. Ini menunjukkan, dan padahal beliau adalah pemimpin perang ketika itu, tentu sibuk namanya pemimpin perang, sibuk urus sana ngurus ini, berita ana berita sini, ya, mengatur strategi perperangan, tapi beliau tidak meninggalkan zikir ini. Ini menunjukkan bagaimana komitmen para sahabat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya kalau ada sunnah Nabi yang mereka luputkan, mereka tidak tahu, mereka menyesal. Mereka menyesal, ya. Karena berarti mereka ketinggalan amal soleh. Mereka luput dari mereka banyak pahala. Sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Umar terkenal, Ibnu Umar adalah seorang yang sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Terkenal beliau, ya. Sampai beliau pernah mampir suatu tempat. Kenapa mampir di situ? Rasulullah pernah buang air kecil di sini. Dia pun ngikut. Saking ingin mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menapak jejak, ya. Napak tilas jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Tapi ada sunnah yang dia luputkan di antaranya, yaitu sunnah mengantar jenazah ke pemakaman. Saya bacakan bagaimana beliau menyesal. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu kana qa'idan inda Ibnu Abdullah bin Umar. Satu hari kata Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sedang duduk bersama Ibnu Umar. Kemudian muncullah Khabbab, ya. Kemudian Khabbab berkata, "Ya Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah? Tidakkah kau dengar apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah? Innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ini terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal. Abu Hurairah berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin." Siapa yang keluar bersama jenazah, min baitiha wa shalla 'alaiha, kemudian dia menyolatkan jenazah tersebut, thumma tabi'aha, kemudian mengikuti jenazah tersebut hatta tudfan, sampai dikuburkan, mengikuti jenazah di kuburan sampai di kuburan, kana lahu qiratani min ajr, maka dia akan mendapatkan 2 qirat dari ajar, dari pahala. Kullu qiratin mithlu Uhud, dan bahwasanya setiap qirat pahalanya sebesar gunung Uhud. Jadi barang siapa yang salatkan jenazah sampai ngantar sampai dikubur, dapat pahala seperti 2 gunung Uhud, ya. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a kana lahu minal ajri mithlu Uhud. Barang siapa yang salat kemudian tidak ngantar sampai ke kuburan, segera balik, dia cuma dapat 1 gunung Uhud. Maka Ibnu Umar pun mengirim Khabbab menuju Aisyah. Coba tanyakan kepada Aisyah tentang perkataan Abu Hurairah, ya. Ibnu Umar kemudian mengambil, sambil menunggu Khabbab utusannya mendapat kabar dari Aisyah, dia pun mengambil hasba'il masjid, dia mengambil sekumpulan kerikil atau kemudian dia bolak-balikkan di tangannya, ya. Sampai akhirnya utusan tersebut balik. Kemudian dia menyampaikan, qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi berkata, sadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah benar, apa yang disampaikan itu benar. Fa daraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ardh, maka dia pun lemparkan kerikil-kerikil tersebut ke tanah yang ada di tangannya tadi. Kemudian dia berkata, laqad faratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah luput dari banyak gunung-gunung Uhud, ya, dari banyak pahala-pahala dari gunung Uhud. An-Nawawi rahimahullah mengomentari kisah ini, dia berkata, wa fihi ma kana sahabatu alaihi min ar-raghbah fi at-ta'at hina yablughuhum. Ini dalil bahwasanya para sahabat begitu semangat untuk menjalankan ketaatan jika sampai dalil kepada mereka. Wa ta'assuf ala ma yafutuhum minha, dan mereka benar-benar menyesal atas amalan yang luput dari mereka, ya. Wa in kanu la ya'lamuna idhama mawqi'ihi, ya. Taib, ini dalil bahwasanya bagaimana para sahabat semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu kalau kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi wali dari wali-wali Allah. Makanya dalam hadis qudsi, dikenal dengan hadis al-wali, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya, ya. Dan wa idza sa'alani la utiyannahu, kalau dia mohon kepada aku akan aku kabulkan. Wa lan ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepada aku akan
akan aku beri perlindungan kepadanya. Ini mukadimah ingin saya sampaikan tentang perlunya kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan lagi, terlebih lagi kita di zaman sekarang yang harus kita akui waktu kita banyak terbuang-buang. Ketika kita tidak memanage waktu kita untuk menjalankan rutinitas tertentu, mau tidak mau waktu kita akan lepas, ya. Dan yang ada kita waktu ini adalah aset modal seorang muslim, ya. Makanya kata Al Hasan Al Basri, ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Wa idza dhahaba ba'dul ayyam, jika telah pergi sebagian hari, dhahaba ba'duka, maka telah pergi sebagian darimu. Wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluk, kalau sudah sebagian darimu pergi, bisa jadi akan pergi seluruhmu. Artinya apa? Hari-hari berlalu adalah umur kita. Semakin berlalu berarti semakin berkurang umur kita, semakin mendekat titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan terpedaya dengan hal-hal, dan banyak hal yang memperdayakan kita, yang kita tersibukkan pada perkara yang tidak bermanfaat, ya, dengan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting bagi kita untuk mengingat kembali, yang sudah tahu pun untuk merefresh kembali, yang belum tahu hendaknya mempelajari apa sih kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam harian, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita mau bahas tentu panjang lebar, ya. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Semua perbuatan Nabi adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat banyak. Sampai An-Nasa'i rahimahullahu taala menulis buku judulnya Amalul Yaum wal Lailah. Amalul Yaum wal Lailah. Ada Nasa'i, ada Ibnu Sunni. Mereka menulis buku khusus tentang kegiatan Nabi sehari semalam, dan itu tebal. Tadi saya baru lihat aja tentang Amal Yaum wa Lailah sekitar 700 halaman, menunjukkan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tapi kita tidak akan menyampaikan sebenarnya, kita akan menyampaikan secara singkat saja yang mungkin rutinitas harian yang mungkin bisa kita lakukan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ketika beliau bangun tidur, ya. Saya ingin sampaikan bahwasanya rutinitas Nabi bisa kita bagi dua. Mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi dua, ya. Ada rutinitas yang terikat dengan waktu, yaitu dengan waktu seperti malam, kemudian duha, ya, kemudian zuhur, subuh, dan lain-lain, ya. Dan lain-lain. Kemudian ada rutinitas yang tidak terkait dengan waktu, tapi terkait dengan amalan-amalan tertentu. Untuk kegiatan tertentu. Dan ini berkaitan dengan masalah adab-adab. Ini berkaitan dengan adab-adab, ya. Adab-adab. Ini banyak sekali, ya. Misalnya adab makan, misalnya, ya. Adab makan, adab buang hajat, misalnya, adab terhadap sahabat, ya, terhadap istri, ya. Akhlak terhadap istri. Terus adab terhadap teman, kemudian terhadap tetangga, dan lain-lain, sangat banyak, ya. Dan lain-lain sangat banyak. Seharusnya kalau kita bicara tentang rutinitas harian, kita harus bahas dua-duanya seharusnya, ya. Tapi ini nggak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan. Maka untuk yang ini mungkin mungkin saya tidak saya bahas. Mungkin kita fokus ini aja, rutinitas terikat dengan waktu sebagai gambaran. Adapun masalah adab, kita bisa belajar di buku-buku yang lain, seperti buku yang ditulis oleh, misalnya dalam Riyadhus Shalihin ada adab-adab, dalam kitab misalnya Kitabul Jami' karya
Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berbicara tentang adab-adab juga. Dan banyak buku-buku berkaitan dengan adab. Misalnya Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad. Dan banyak para ulama menulis tentang adab dan akhlak, bagaimana adab-adab Nabi, adab makan, adab tidur, adab minum, adab ngobrol, adab dengan istri, luas adab bersahabat dan lain-lainnya. Tapi kita akan bahas pada rutinitas yang terikat dengan waktu seperti malam, duha, zuhur, subuh dan lain-lain agar kita punya gambaran tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur ya. Bagaimana rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur yang pertama beliau adalah sikat gigi ya. Sebagian dalam hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bis-siwak. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bahwasanya Rasulullah SAW kalau bangun dari tidur malam maka yashusu fahu bis-siwak, itu Rasulullah SAW menggosokkan siwak di giginya, itu membersihkan gigi. Dalam riwayat yang lain karena Rasulullah SAW idza qama liyatahajjad yashusu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah SAW kalau bangun untuk salat malam maka beliau bersiwak. Tentunya setelah bangun tidur pertama kali Rasulullah SAW berdoa, tentunya berdoa dengan doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa tersebut Rasulullah ucapkan ya. Ada juga dalam doa lafal yang lain seperti Alhamdulilladzi radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi ya. Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan beri izin kepadaku untuk mengingatnya. Setelah itu Rasulullah SAW bangun, kemudian Rasulullah SAW di antaranya menghilangkan rasa kantuk dari wajahnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Fajalasa istaiqadha Rasulullah SAW fajalasa yamsahu an-naum an wajhihi bi yadihi." Rasulullah SAW kemudian bangun dari tidurnya, kemudian dia menghilangkan rasa ngantuk dari wajahnya. Jadi dengan diucek-ucek matanya atau wajahnya sehingga hilang rasa ngantuk ya. Setelah itu Rasulullah SAW memandang ke langit ya. Memandang ke langit sambil membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ya. Tsumma qara'a al-ashr al-ayat al-khawatim min surat Ali Imran, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim," dan seterusnya sambil melihat ke langit. Dan ini Rasulullah belum wudu. Jadi baru bangun, kemudian Rasulullah SAW memandang ke langit membacakan 10 ayat tersebut. Ya, setelah itu Rasulullah SAW kemudian berwudu ya. Berwudu, beliau menuju kepada thumma qama ila shannin mu'allaqatin. Beliau menuju ke tempat air yang digantung ya. Fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu. Kemudian Rasulullah wudu dari air tersebut. Kemudian Rasulullah SAW thumma qama yusalli. Kemudian Rasulullah SAW pun salat ya. Kemudian Rasulullah SAW pun salat. Tentunya adapun wudu maka sunnahnya sebagaimana sudah sering kita pelajari, saya tidak akan menjelaskan bagaimana tata cara sunnah wudu. Jadi intinya sederhananya kalau orang bangun malam ya, maka dia bangun kemudian baca doa tidur dulu, baca doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia mungkin ucap matanya untuk supaya segar. Kemudian memandang ke langit membaca surat di akhir 10 ayat terakhir di surat Ali Imran ya. Dalam kondisi belum berwudu. Setelah itu kemudian berwudu. Kemudian setelah itu berwudu, kalau kita mungkin ke toilet ya, buang hajat apa segala, kemudian bersiwak ya. Siap untuk melaksanakan salat malam. Ini sunnah yang bisa kita lakukan kalau kita bangun di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW menjalankan salat malam ya. Salat malam sebagaimana kita ketahui ya, ini adalah syaraful mu'min bi qiyamil lail.
kemuliaan seorang mukmin adalah dengan salat malam, ya. Seorang mukmin seorang berusaha ada waktu untuk salat malam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina min qablikum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya saya sering bercanda, saya bilang kalau ada orang merasa dirinya soleh, kemudian dia tidak salat malam, maka perasaannya hendaknya dipertanyakan, ya. Hendaknya dipertanyakan. Karena Rasulullah mengatakan fa innahu da'bus salihina min qablikum. Salat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian, ya. Dan sebagian ulama mengatakan salat malam adalah zad, adalah bekal seorang mukmin untuk menghadapi kesehariannya. Seorang mencarger imannya, dan di malam hari charger iman sangat cepat. Charger iman sangat cepat ketika dia bangun untuk salat malam meskipun hanya 3 rakaat, meskipun hanya 5 rakaat, ya. Kita tidak mungkin sulit seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salat sampai berjam-jam, ya. Sampai setengah malam salat atau sepertiga malam penuh salat. Berat bagi kita, tapi paling tidak kita ada punya waktu untuk salat malam, paling tidak salat witir meskipun 3 rakaat. Yang terbaik adalah seorang salat dengan salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, dia tidur setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, kemudian dia pun salat malam sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan dia pun tidur seperenam malam, ya. Jadi tidur setengah malam, salat malam sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa melaksanakan rutinitas seperti ini, maka ini dia akan bisa salat malam dan dia bisa segar ketika di pagi hari karena dia sempat tidur lagi sebelum subuh sekitar seperenam malam. Bagaimana cara melakukan hal ini? Caranya seorang melihat kapan azan maghrib dengan azan subuh. Antara azan maghrib sampai azan subuh bagilah menjadi 6. Jadilah menjadi 6 waktu. Maka 3 bagian yang pertama jadi 6 bagian, bagi 6. 3 bagian pertama untuk tidur. Karena itu Rasulullah tidur kata Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam. Kemudian 2 bagian dari 6 bagian tersebut untuk salat malam. Kemudian 1 bagian terakhir untuk tidur kembali. Untuk tidur kembali. Ini untuk mempermudah. Jadi saya ulangi, bagaimana kita cara mempraktekkan praktek salatnya Nabi Daud alaihissalam, tidur setengah malam, salat sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam. Caranya kita bagi malam, dan malam itu dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, yaitu sampai azan subuh, azan maghrib dan subuh, kita bagi 6. Bagi 6, ya. Bagi 6, setelah itu 3 bagian pertama yang merupakan setengah kita buat tidur, kemudian 2 bagian, ya, yaitu 2/6, yaitu sama dengan sepertiga kita gunakan untuk salat, kemudian tinggal 1/6 kita untuk tidur. Atau kita bangun malam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga malam terakhir kemudian kita salat. Dan ini menunjukkan dianjurkan kita salat malam setelah tidur yang disebut dengan tahajud. Disebut dengan tahajud, ya. Maka tidur dulu baru kemudian kita bangun sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai subuh, sampai menjelang subuh. Bisa dua-dua melakukan salat malam model Nabi Daud alaihissalam atau model Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Bagi siapa yang tidak mampu untuk salat malam, maka salat sebisanya. Bahkan dia boleh salat sebelum tidur, ya. Dia boleh salat sebelum tidur sebagaimana perkataan sebagian sahabat, ya. Seperti perkataan Abu Darda dan juga Abu Hurairah. Mereka berdua berkata, "Ausani khalili bi thalath." Abu Darda, Abu Hurairah berkata, kekasih kami yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami di antaranya wa an utir qabla an anam, yaitu witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Ini bagi orang-orang yang sulit bangun di akhir malam, mereka boleh salat malam dan witir sebelum tidur. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita buka hari kita dengan salat malam, dengan charger iman kita, ya, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari kalau orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini sunnah, jangan pernah dianggap sepele, ya, membuka hari dengan salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan kita ada latihan tarawih, tapi biasanya tarawih di awal malam. Kalau sudah Ramadan selesai, jangan lupa kita
biasakan salat malam. Itu masalahnya bukan masalah bisa atau tidak, masalah mau atau tidak ya. Kalau semua bisa, semua bisa. Saya lihat orang kita ini kalau mau berangkat, mau naik pesawat jam 3 malam kita bisa bangun jam 1. Pesawat jam pada subuh kita bisa bangun jam 3. Kita bisa dan tidak ketinggalan pesawat. Ya karena kita punya azam kuat, saya ingin naik pesawat jam 5 pesawat. Jadi saya jam 3 saya sudah berangkat dari rumah menuju Cengkareng atau menuju ke bandara Halim Perdana Kusuma. Pokoknya saya sudah niat saya akan bisa bangun jam 2 atau bangun setengah 3 atau bangun jam 3 bisa. Tinggal kita mau atau tidak ya. Ya, semua orang mengatakan Ustaz susah bangun malam. Bukan masalah susah, kamu tidak mau. Kalau kamu mau bisa. Ya, kita punya alat alarm HP. Kalau perlu nyalakan HP 3 taruh sana taruh sini kita pasti bangun. Cuma kita kalau enggak mau ya tetap aja enggak mau. Mau pasang alarm 10 ya kita matiin lagi selesai tidur lagi. Jadi ini hanya masalah hal kebiasaan. Kalau biasanya kita bangun misalnya jam setengah 5 pas azan, kita alarmnya dimundurin, bangun atau dimajukan yaitu kita bangun jam 4. Alhamdulillah masih ada waktu ke toilet 10 menit, sisanya masih 20 menit, kita bisa sholat 20 menit lumayan, nikmat. Kita sholat 6 rakaat, 4 rakaat. Masya Allah itu luar biasa. Apalagi kalau kita bangun jam 3, apalagi kita bangun setengah 4, kita bangun jam 2, lebih luar biasa. Tapi kita tidak bisa maksa, karena masing-masing kita punya kegiatan di siang hari yang menjadikan alasan bagi kita untuk tidak sholat malam. Enggak, tapi paling tidak ada 3 rakaat, 5 rakaat kita kerjakanlah di tengah-tengah kesibukan kita. Inilah sunnah yang sangat indah yang hendaknya kita tidak kita tinggalkan. Kemudian di antara sunnah kalau kita sudah selesai sholat malam, kita bangunkan istri kita untuk sholat malam atau untuk witir. Kalau lihat istri kita letih, kan istri kita ternyata terkadang lebih sibuk daripada kita, ngurusin anak-anak, kita pun diurusin, anak-anak pun diurusin, banyak kegiatan. Kalau dia letih kita bangunkan istri untuk sholat malam. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu minal lail kullaha." Rasulullah SAW salat malamnya ya seluruh salat malamnya wa ana mu'taridatun bainahu wa baina qiblah, dan aku menghalangi dia antara dia dengan kiblat. Jadi Nabi salat menghadap Aisyah, antara kiblat dengan Nabi ada Aisyah. Rasulullah SAW salat karena rumah Nabi dulu sempit ya. Makanya Rasulullah SAW kalau mau sujud, Rasulullah SAW pegang kaki Aisyah supaya kakinya dilipat sehingga Rasulullah bisa sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, kaki Aisyah lurus lagi ya. Kemudian kata Aisyah, perhatikan, fa idza arada an yutir aiqadhani fa autartu. Ketika Nabi ingin salat witir, Nabi bangunkan Aisyah, maka aku pun salat witir. Jadi Rasulullah SAW tidak ngajak Aisyah dari awal karena Rasulullah salatnya lama banget. Ya, saya lihat bagaimana Rasulullah SAW perhatian sama istrinya, tidak memaksa Aisyah salat bersama beliau. Ya. Karena Rasulullah SAW kalau sholat panjang banget ya. Tapi cukup witir mereka bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Rasulullah SAW mencontohkan witir dengan 3 rakaat, dengan 5 rakaat, dengan 7 rakaat. Rasulullah juga pernah witir dengan 9 rakaat. Tapi mau saya, Rasulullah SAW ada waktu bangunkan istrinya. Nah kita pun demikian. Kalau kita sholat malam, mungkin kita bangun jam 3, istri kita masih kelihatan ngantuk, capek, letih. Kita bangunkanlah jam 4, 4:4. Sayang, sholat witir. Maka ini diantara sunnah, membangunkan istri untuk melaksanakan sholat witir. Jadi kalau yang belum punya istri ya mohon maaf ya, nggak bisa menjalankan sunnah tersebut. Harus punya istri dulu. Taib. Adapun jika seorang luput dari sholat malam, maka dia bisa sholat dengan genap di siang hari, di waktu duha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail, shalla minan nahari 12 raka'ah." Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ketiduran atau karena sakit sehingga tidak bisa salat malam, maka Rasulullah SAW pun salat di siang hari 12 rakaat. Karena Rasulullah SAW biasanya 11, maka di siang hari jadi 12. Jadi kalau antum biasanya salat, ada punya rutin salat 7 rakaat, maka siang jadi 8. Kalau antum biasanya rutin 5 rakaat, siang jadi 6. Sehingga tetap saja kita mendapatkan pahala salat malam karena kita tidak bisa salat malam, ada uzur entah ketiduran, entah karena sakit, entah karena uzur dalam safar dan yang lainnya, kita boleh mengerjakannya di siang hari dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat malam ya, maka seorang menunggu azan ya. Ya, menunggu azan ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Makanya kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah, kadang kita lalaikan. Ikut aja. Ini masalah kebiasaan. Ya, kadang asyhadu alla tidak wajib tentunya, tapi sunnah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, selain kita ikuti kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga membaca raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Jadi kita ucapkan ini. Jadi kalau muadzin mengatakan, saya ulangi, muadzin bilang Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kita tambah ya, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu dianjurkan, makanya dalam hadis barang siapa yang mendengar muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian dia ikuti raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan, kata Nabi, ghufira lahu dzambuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Ini sunnah yang ditinggalkan ya banyak orang. Akan diampuni dosa-dosanya, ini hadis riwayat Muslim. Setelah kita ikuti kalau azan subuh sampai as-salatu khairum minan naum, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, hayya 'alal falah, kita ikuti. Hayya 'alas shalah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Ketika imam sampai taswib yaitu as-salatu khairum minan naum, maka khilaf para ulama apa yang kita ucapkan. Ada yang mengatakan kita ucapkan sama seperti muadzin karena kembali kepada hukum asal, kata Nabi faqulu mithla ma qala al-muadzin, ucapkanlah apa yang seperti diucapkan oleh muadzin. Maka ketika sampai pada lafal taswib as-salatu khairum minan naum, maka ada yang mengatakan kita juga mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Sebagian ulama berijtihad, mereka mengkiaskan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika kita mendengar imam muadzin berkata as-salatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini dua pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun ada hadis shadaqta wa bararta, hadisnya dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Entah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah atau kita ikuti as-salatu khairum minan naum. Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, maka kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma shallu alayya. Jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ikutilah ucapannya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyaran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat baginya 10 kali. Thumma sallallahu liyal wasilah. Setelah itu baru doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tammah wa salatil qa'imah. Ati Muhammadin al-wasilah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Jadi jangan langsung berdoa tapi salawat dulu. Jangan langsung berdoa tapi salawat dulu. Ini tentang mendengar azan. Saya ulangi, mendengar azan saya ringkaskan. Pertama, ucapkanlah sebagaimana ucapkan muadzin kalau sudah sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, maka kita baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Setelah itu kita ikuti sampai pada hayya 'alas shalah, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ketika taswib as-salatu khairum minan naum, maka kita ada dua pendapat, kita bisa mengikuti as-salatu khairum minan naum atau kita bilang hayya 'ala la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahu akbar la ilaha illallah, kita ikuti Allahu akbar la ilaha illallah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Setelah itu baru kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin alladhi al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Barang siapa mengucapkan doa ini, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Setelah kita mendengar azan dan kita sudah berzikir tadi, kita disunahkan berdoa.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak, ya. Dalam suatu hadis dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, innal muadzdzinina yafdhulunana." Sungguhnya kaum muadzin, orang-orang muadzin mereka lebih afdal daripada kami ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu berkata, "Qul kama yaqulun." Maka ucapkanlah seperti ucapan mereka agar kalian juga dapat pahala, ya. Fa idzan tahaita, jika kau sudah selesai dari mengikuti ucapan para muadzin, ya, fasal tu'tah, maka berdoalah kau akan dikabulkan. Fasal tu'tah, maka berdoalah kau akan dikabulkan. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Mata'ijul Afkar dan Al-Albani dalam Sahih Al-Kalimut Thayyib. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk berdoa setelah azan. Jadi tidak ada salah, tidak ada masalah setelah azan dikumandangkan, ya, mau kita berdoa kepada Allah, angkat tangan berdoa kepada Allah, kita mau salat sunnah dulu. Yang penting berdoa antara azan dan iqamat, tidak ditolak doa tersebut. Kemudian seorang salat 2 rakaat, ya, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, yang afdalnya dia salat di rumah. Dia salat di rumah, ya. Terutama kalau masjid-masjid misalnya antara adzan dan iqamat punya waktu yang lapang, 15 menit, 20 menit. Kita masih sempat salat 2 rakaat di rumah, kemudian kita menuju masjid. Namun sebagian masjid azannya sangat cepat, qomatnya sangat cepat, antara azan iqamat durasinya sangat cepat, sehingga terpaksa kita azan sudah di masjid, kemudian kita salat 2 rakaat agar tidak ketinggalan salat subuh. Tapi 2 rakaat ini kita kerjakan. Siapa yang kerjakan langsung di masjid, maka tidak perlu salat tahiyatul masjid. Langsung aja salat 2 rakaat sebelum subuh, karena itu sudah cukup. Tapi barang siapa yang salat di rumah, ya, kemudian dia ke masjid, maka dia salat lagi tahiyatul masjid, karena dia masuk masjid disunahkan untuk tahiyatul masjid. Saya ulangi, yang langsung salat qabliyah di masjid, maka tidak perlu tahiyatul masjid, ya. Karena sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Dan salat qabliyah tidak perlu panjang-panjang. Termasuk salat yang sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan salat rawatib yang lainnya. Kalau salat rawatib yang lainnya Nabi tinggalkan ketika safar, adapun salat ini Nabi tidak tinggalkan. Meskipun safar, Rasulullah SAW tidak meninggalkan 2 rakaat ini, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat yang ringan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lam yakun ala syai'in minan nawafil ashaddat muahadatan minhu." Rasulullah SAW tidak pernah begitu perhatian terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ala rakaatai qabla subuh, ala rakaatain qabla subuh, tentang 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan dunia dan seisinya yang begitu mewah, yang begitu banyak, duit sekian banyak, emas perak semuanya, kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ini benar. Karena seorang kalau 2 rakaat dia kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dia akan mendapatkan pahala di akhirat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Tapi bacanya dengan ringan, dengan cepat, ya. Saking cepatnya sampai Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW yusalli raka'atil fajri fayukhaffifu." Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum subuh dengan ringan, hatta ini sampai aku berkata, "Hal qara'a fihima bi ummil Qur'an amla?" Apakah Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Saking Rasulullah SAW cepatnya. Ya tentu cepat-cepat, bukan cepat banget, tapi yang bacanya surat Al-Fatihah tidak dilama-lamakan. Kemudian suratnya juga surat pendek seperti Qul A'udzu Kafirun, rakaat 2 Qul Huwallahu Ahad. Kemudian ini yang mudah, ya. Yang mudah, tidak dipanjang-panjangkan. Kemudian adapun ke orang yang tadi salat malam, ya, kalau dia di rumah setelah salat 2 rakaat, ini mungkin dipraktikkan kalau rumah kita dekat dengan masjid. Itu littija, disunahkan untuk berbaring, ya, istirahat sebentar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri ittaja ala syaqqihil aiman. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah selesai salat 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah SAW berbaring di atas lambung kanannya. Letih, istirahat sebentar, cari kesegaran sebentar, baru kemudian ke masjid, ya. Boleh, atau kita mengikuti cara Nabi Daud seperti sudah saya sampaikan, seorang setelah salat dia tidur lagi. Kalau dia tidur lagi, enggak apa, dia pasang alarm pas subuh, dia tidur lagi sehingga dia lebih segar. Ini juga bisa dipraktekkan sehingga kita ada waktu istirahat antara setelah salat malam dengan subuh. Ini boleh dikerjakan. Kemudian berangkat ke masjid. Kalau setelah salat 2 rakaat di rumah, kita berangkat ke masjid. Jangan lupa kemudian dengan tenang, ya, berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sambil baca doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa sam'i nuran wa basari nuran wa fawqi nuran tahti nuran yamini nuran shimali nuran ja'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya,
jadikanlah dari depanku cahaya, dari belakangku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, jadikanlah pendengaranku cahaya, pandanganku bercahaya, jadikanlah aku cahaya. Jadi ini agar kita keluar di pagi hari dengan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa keluar rumah dengan baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udall au azil au uzal au azlim au uzlal au ajhal au yujhal alayya. Ini juga doa kita keluar rumah. Kemudian tadi jangan lupa baca doa cahaya, minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah berwudu. Karena seorang yang berjalan dari rumah menuju masjid, dia sudah dihitung salat. Makanya Rasulullah SAW melarang orang kalau dari rumah ke masjid mentasbik, menjalin jari-jarinya. Kata Rasulullah SAW, fa innahu fi salat. Karena seorang yang keluar dari rumah menuju masjid, dia sudah dihitung dalam kondisi salat, sehingga dia harus beradab ketika berjalan menuju masjid. Kalau ternyata dia dapati rakaat, maka dia lanjutkan. Kalau dia dapat dari awal, alhamdulillah. Kalau ternyata dia masbuk, maka tinggal dia sempurnakan salat yang ketinggalan. Jangan lupa ketika masuk masjid dengan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, kalau sudah salat tahiyatul masjid, maka kalau sudah salat qabliyah di rumah, maka tinggal salat tahiyatul masjid. Kalau belum salat qabliyah di rumah, langsung aja salat qabliyah di masjid, tidak perlu lagi tahiyatul masjid karena sudah mewakili tahiyatul masjid. Setelah itu salat subuh ya. Bagi laki-laki hendaknya saf paling depan, perempuan yang terbaik saf paling belakang. Ini jika tidak ada penghalang atau tidak ada sitar atau tidak ada penghalang penutup antara saf laki-laki dan saf perempuan. Adapun kalau perempuan di lantai 1 misalnya, laki-laki lantai 2 atau benar-benar ada dinding yang menghalangi antara pandangan lelaki terhadap wanita, maka wanita yang terbaik tetap saf paling depan. Tapi kalau terbuka bisa dilihat oleh lelaki, maka yang terbaik wanita adalah saf paling belakang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufun nisa akhiruha. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Adapun jika sudah ada tutupan, maka wanita yang paling depan tetap yang terbaik. Dan berusaha untuk mendapat saf awal. Saf pertama adalah yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau seandainya orang tahu tentang pahala yang Allah sediakan bagi di azan dan juga di saf pertama, kemudian mereka tidak bisa meraih kecuali dengan mengundi, mereka akan mengundi. Namun saja orang tidak tahu keutamaan saf pertama. Seorang berusaha untuk saf yang pertama. Tapi kemudian salat subuh ya. Tentunya salat punya aturan tersendiri ya. Kemudian selesai salat jangan lupa zikir setelah salat ya, saya tidak perlu jelaskan ya. Banyak zikir setelah salat ya. Cuma ada variasi dalam hal bertasbih, bertakbir, bertahlil ya. Ada empat cara masalah takbir, tahlil dan tasbih, zikir setelah salat. Dalam sebagian riwayat disebutkan kita bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, yang 100 kita bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ini yang sering saya amalkan. Tasbih, takbir, tahmid 33 kali, yang 100 kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, ya. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang baca ini, gufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada ikhwan-ikhwan, ketika selesai salat nikmati zikir ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa kulli syai'in qadir. Diampuni dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Karena sebagian orang begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lihat HP, langsung lihat WhatsApp yang masuk, langsung kasih sayang. Ini rutinitas yang pahalanya banyak. Ini model pertama. Model kedua, di antaranya zikir adalah dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Jadi Allahu akbar 34 kali, sama seperti tadi zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi, yang lebih baik daripada pembantu sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian ada cara ketiga seperti semuanya 25 kali. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Ada tahlil 25 kali. Genap 100, tahlilnya 25 kali. Ini juga metode ketiga yang pernah Nabi ajarkan.
Yang keempat, kalau kita lagi buru-buru, kita boleh subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini juga boleh datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesekali kita amalkan ini, sekali kita amalkan itu, sehingga kita bisa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tahu bahwasanya zikir setelah salat ada variasi. Ada variasi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau bisa berzikir dengan jari, ya, ketika Nabi SAW pernah berkata, sabbihna wa aqidna bil asabi. Kata Nabi, bertasbihlah dan menghitunglah dengan jari-jari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Sungguhnya jari-jari tersebut akan ditanya oleh Allah dan mereka akan jadi bisa berbicara. Jadi menjadi saksi kita pernah berzikir dengan jari. Jadi kalau orang ingin bantu sulit untuk menghitung dengan bantuan tasbih tidak jadi masalah sebagaimana fatwa para ulama, ya. Sebagaimana fatwa para ulama, ya. Tapi jangan menganggap bahwasanya bertasbih dengan tasbih lebih afdal. Tidak. Tasbih itu alat bantu saja. Kalau seorang bisa dengan tangan tanpa alat bantu, dia bisa, itu lebih baik. Tapi kalau dia sulit, dia biar bisa konsen, dia pakai tasbih, maka tidak jadi masalah, ya. Kemudian di antara sunnah setelah sholat subuh, maka seorang berusaha untuk di masjid saja bagi laki-laki tentunya, di masjid terus sampai waktu duha, ya. Dalam hadis Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajra jalasa fi musallahu hatta tatul asy-syamsu. Ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, beliau duduk sampai terbit matahari. Silakan mengisi waktu dengan baca Al-Qur'an, dengan zikir pagi petang, ya. Kita disunahkan zikir pagi, ya, sebagaimana yang antum tahu dan banyak pembahasan tentang zikir pagi petang, ya. Zikir pagi petang sambil menunggu waktu syuruk atau waktu salat duha, ya. Setelah itu kemudian salat duha, ya, minimal 2 rakaat, ya. 2 rakaat, kalau enggak boleh 4 rakaat, ya. Atau lebih daripada itu tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah, ya. Karena Rasulullah SAW yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma Allah. Hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW salat duha 4 rakaat dan dia menambah lebih dari itu yang Allah kehendaki. Jadi boleh 2 rakaat minimal, kemudian 4 rakaat dan boleh lebih daripada itu. Ada riwayat datang 6 rakaat, ada riwayat 8 rakaat, ada riwayat 12 rakaat, ya, terserah seorang salat duha, ya. Ada sahabat bercerita, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha salat subuh ashabi fil masjid thumma yajlisu fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Nabi setelah salat subuh berzikir sampai terbit matahari. Wa kana ashabuhu radhiyallahu anhum yujalisuna. Rasulullah sallallahu para sahabat ada juga di situ. Sebagian mereka terkadang ngobrol di masjid, ya. Terkadang wa dzakaru min amril jahiliyah fa yathaquna. Terkadang mereka cerita tentang masa jahiliyah, bagaimana mereka dulu, kenangan masa lalu, dan mereka terkadang tertawa di masjid. Rasulullah SAW lewat, Rasulullah SAW hanya yabtasim, Rasulullah hanya tersenyum. Ya, sahabat mungkin bersyukur kepada Allah dengan kita dulu begini, sekarang alhamdulillah begini. Boleh di masjid, kadang-kadang obrolan dengan tawaan sedikit yang ringan, tidak jadi masalah. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi dan Nabi hanya tersenyum. Jadi jangan lupa sisihkan waktu untuk salat duha, ya. Dan salat duha yang terbaik adalah hina tarmidul fisal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat duha yang terbaik yaitu adalah ketika anak onta kepanasan. Itu anak onta dia tidur di tanah, ketika matahari semakin tinggi dia mulai kepanasan, dia berdiri karena kepanasan. Itu sekitar jam 10, jam setengah 11. Kira-kira demikian. Itu waktu salat duha terbaik, ya. Seorang bisa salat duha di awal, pengin salat duha lagi silakan. Tidak jadi masalah. Setelah itu Rasulullah SAW pulang melakukan kegiatannya. Adapun kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Aisyah pernah ditanya, maka Rasulullah SAW ya'malu fi baitihi, apa sih yang dikerjakan Nabi di rumahnya? Faqalat, maka Aisyah berkata, kana basyaran minal basyar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana manusia yang lainnya. Yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdubu nafsahu. Rasulullah SAW menjahit bajunya, Rasulullah SAW memerah susu kambing atau onta, dan Rasulullah SAW mengurus dirinya, ya.
Dalam riwayat yang lain, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Rasulullah SAW menjahit bajunya terkadang, wa yakhsifu na'lahu. Rasulullah perbaiki sendalnya yang rusak. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Dan Rasulullah SAW mengerjakan apa yang dikerjakan para suami biasanya di rumah mereka. Ya. Bahkan Nabi SAW terkadang membantu istrinya. Kata Al-Aswad, sa'altu Aisyah, ma kana Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Aku bertanya kepada Aisyah, apa sih yang dikerjakan Nabi di rumahnya? Qalat, kana yakunu fi mahinati ahlihi. Rasulullah SAW di rumah membantu istrinya. Ya, membantu istrinya, kegiatan istrinya, bantu kegiatan mungkin ada yang dilakukan oleh Aisyah, dibantu oleh Nabi SAW. Ini tawaduknya Nabi SAW. Dia melakukan apa yang diperlukan dirinya, tidak selalu memerintahkan istrinya. Ya tadi terkadang dia jahit bajunya sendiri, terkadang dia perbaiki tali sendalnya, terkadang dia malah bantu istrinya. Ini tawaduknya Nabi SAW. Saling pengertian lah antara suami dan istri. Ya. Terkadang suami bantu pekerjaan istri, terkadang bantu ngurus anak-anak ya. Tapi jangan ketika suami sudah sekali bantu istri ngurusin anak-anak langsung jadi ketagihan istrinya selalu menyuruh suami bantu ngurusin cebokin anak misalnya. Sekali-sekali cebokin anak oke, tapi kalau terus-terusan enggak juga lah. Artinya saling pengertian antara suami dan istri. Sekali lagi yang jomblo mohon maaf karena belum mengerti masalah ini. Kemudian wa idza hadarati salat kharaja. Kalau sudah tiba waktu salat Rasulullah SAW pergi salat. Kemudian Rasulullah SAW di antara kebiasaan beliau di rumah, beliau tidak pernah di rumah maupun di luar rumah, beliau tidak pernah mencela makanan. Karena Rasulullah SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma aban Nabi SAW ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau dia suka dia makan, kalau dia tidak suka maka dia tinggalkan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makan sama sekali. Rasulullah SAW sabar dengan kehidupan yang sulit. Betapa sering Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, indakum ta'am, makan pagi. Apa ada makan atau tidak? Kata istrinya tidak ada ya Rasulullah, cuma air putih. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana sha'im, kalau gitu saya puasa. Kalau gitu saya puasa. Ini kita perlu contoh para suami. Kita tahu tidak selamanya dan juga diingatkan para ibu-ibu, tidak selamanya kita dalam kondisi nyaman. Kadang ada kondisi-kondisi luar pada kemampuan kita. Bisa jadi makanan tidak ada, bisa jadi istri belum sempat makan karena kesibukan ngurus anak-anak. Nabi SAW ketika tanya sama istrinya, hal indakum ta'am, ada makan atau tidak? Kata istrinya tidak ada. Kata Nabi, idzan fa ana sha'im, kalau gitu saya puasa sunnah. Dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada Abu Darda, kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian ada Salman Al-Farisi, ada Abu Hurairah. Mereka ini kalau tanya sama istri mereka, ada makanan tidak ada? Kata mereka, fa idzan ana sha'im, kalau gitu kami berpuasa. Nabi hidup dalam penuh kesederhanaan. Nabi hidup dalam penuh kesederhanaan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lananzur ilal hilal, thumma al-hilal, salasata ahillatin." Kami lihat hilal muncul. 3 hilal fi syahrain 2 bulan, wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 2 bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak. Ini menunjukkan sulitnya kehidupan Nabi dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan tidak ada yang dimasak. Maka kami bertanya, Urwah bin Zubair berkata, "Ya khalah, ma kana yu'ishukum?" Apa makanan kalian wahai bibiku? Kata Urwah bin Zubair yang merupakan ponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata Aisyah, al-aswadan. Kami makan 2 perkara, at-tamr wal ma', korma dan air. Subhanallah, korma dan air. Terkadang illa annahu qad kana li Rasulillah sallam jiran minal ansar kanat lahum mana'ih wa kanu yamnahuna Rasulullah sallam min albanihim fayaskhina. Namun ada tetangga-tetangga Nabi terkadang meminjamkan kepada Nabi onta mereka atau kambing mereka untuk diperah susunya, nanti dikembalikan lagi kambing dan ontanya. Sebagian mereka miskin. Inilah kehidupan Nabi dan istri-istrinya, tapi kebahagiaan bukan pada harta. Benar harta merupakan membantu kebahagiaan, tapi itu bukan segala-galanya. Betapa banyak orang yang hidup sulit tapi mereka tetap bahagia ya karena mereka memiliki qanaah sebagaimana Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidur siang. Rasulullah SAW berkata, "Qilu." Namanya al-qailulah. Al-qailulah itu tidur sebelum zuhur, di waktu siang. "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Kata Nabi, tidurlah sianglah karena syaitan tidak tidur siang. Ya, hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini dia membantu kita untuk beraktivitas. Tapi kita mungkin beda-beda. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi salat malam, mungkin Nabi bangun jam 2, kemudian salat terus sampai subuh, maka ngantuk itu wajar.
Ketika pagi melaksanakan kegiatan, dia masih ada waktu tidur di waktu duha, entah jam 10, entah jam 11, ada waktu untuk istirahat. Sehingga kuat untuk aktivitas setelah zuhur. Mungkin kalau kita berbeda, karena kita bangunnya telat, maka mungkin habis zuhur baru kita tidur. Ya masing-masing, ada orang yang tidak tidur karena kerja di kantor dari pagi sampai asar, nanti mungkin istirahat belakangan. Tapi intinya ada waktu untuk istirahat, karena tubuh juga butuh istirahat untuk bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya ya. Taib, setelah itu tentunya Rasulullah SAW salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian di tengah-tengah kegiatan Rasulullah banyak kegiatan ya. Ada kadang-kadang beliau mengunjungi putrinya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW datang di waktu siang ke rumah Fatimah, tengok putrinya, ternyata Ali lagi tidak di rumah. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW tengok keluarganya, anaknya. Kemudian Rasulullah SAW setelah asar disebutkan Rasulullah SAW mendatangi istrinya satu persatu. Ya, di antara kegiatan Nabi setelah asar Rasulullah kan istrinya 9. Maka Rasulullah SAW datangi kepada istrinya satu persatu. Rasulullah SAW ngobrol sama mereka, dicumbui tapi tidak digauli. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pulang. Jadi ada waktu untuk keluarga. Meskipun Rasulullah SAW sibuk, Rasulullah SAW kan tinggal di tempat yang jatah nginap. Tapi di waktu asar Rasulullah SAW mengunjungi istri satu persatu dan rumah istri Nabi dekat, semuanya berdekatan di sekeliling Masjid Nabawi. Sehingga ada waktu bagi Nabi SAW untuk menengok mereka satu persatu. Ya. Kemudian waktu asar juga digunakan oleh Nabi untuk zikir petang. Ya. Untuk zikir petang. Ya. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW salat maghrib, jangan lupa Rasulullah mengatakan sallu qablal maghrib liman sya. Salatlah sebelum maghrib, bagi yang mau. Jadi kita boleh salat 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah itu kemudian salat isya. Adapun salat isya dulu Nabi SAW ahyanan wa ahyanan. Rasulullah terkadang mempercepat salat isya, artinya pada waktunya. Terkadang Rasulullah SAW menunda salat isya. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Kalau Rasulullah lihat para sahabat sudah kumpul, Rasulullah SAW segera salat. Wa idza ra'ahum akharu abta'u akhar. Kalau Rasulullah melihat para sahabat belum kumpul, Rasulullah menunggu sampai pada ngumpul baru kemudian Rasulullah SAW salat. Terkadang Rasulullah SAW nunda sampai menjelang malam, sampai sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ibu-ibu sudah pada tidur, anak-anak sudah pada tidur." Ya, akhirnya Rasulullah SAW pun qomat. Rasulullah SAW mengatakan, kalau bukan innahu la waktuha, sungguhnya waktu isya yang terbaik adalah di waktu ini. Laula an asyqa ala ummati, namun karena aku takut merepotkan umatku. Jadi Rasulullah SAW salat isya di awal waktu. Sebenarnya ditunda bagus ya. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW, yaitu istri-istri Nabi kumpul di rumah Nabi di rumah wanita yang tempat Nabi nginap, jatah nginap, maka kumpullah istri-istri Nabi SAW, mereka bercanda di antara mereka, ngobrol di antara mereka, kemudian mereka pun balik ke rumah masing-masing, kemudian Rasulullah SAW nginap di rumah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW tidur di awal malam, karena akan bangun untuk melaksanakan salat malam. Rasulullah SAW tidak suka begadang. Kata Rasulullah dalam hadis, wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum isya, dan Rasulullah SAW membenci ngobrol setelah malam, setelah isya. Yang ngobrol setelah isya itu perkara yang tidak disukai, kecuali ada keperluan. Rasulullah SAW pernah begadang sama sama kaum muslimin, sama Abu Bakar karena urusan kaum muslimin. Tapi kalau nggak ada urusan, nggak usah kita jagongan malam-malam ya. Karena kalau jagongan malam-malam ngobrol sama kawan-kawan, ada waktunya kita pulang-pulang. Makan malam ngobrol sedikit terus pulang. Adapun ngobrol sampai jam 11, sampai jam 12, yakin salat malam lewat. Bukan malam lewat, salat malam juga lewat, salat subuh juga lewat, bisa jadi. Dan itu dibenci oleh Nabi SAW. Maka seorang bertamu cukup pada waktunya, kemudian tidak berlama-lama. Karena Rasulullah SAW yakrahul haditha ba'dahu. Rasulullah SAW benci ngobrol setelah lewat malam kecuali ada keperluan. Karena seorang harus bertemu dengan istrinya, ngobrol dengan istrinya. Sebagaimana sunnah Nabi SAW adalah ngobrol bersama istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bitu inda khalati Maimunah, aku nginap di rumah bibiku Maimunah, fatahaddatsa Nabi SAW ahli sa'atan, thumma raqada.
Maka Rasulullah ngobrol sama istrinya beberapa lama, kemudian baru tidur. Dan ini sunnah Nabi SAW yang mungkin kurang dikerjakan oleh kita. Kita ngobrol sama orang semangat, tapi ngobrol sama istri tidak semangat. Demikian juga sebagian wanita ngobrol sama temannya semangat, ngobrol sama suaminya juga tidak semangat. Kita harus rubah gaya hidup kita, kita harus enjoy dengan istri kita. Istri jadilah teman ngobrol kita, teman bicara kita sebelum tidur, sehingga kita menikmati kehidupan rumah tangga kita. Dan Rasulullah SAW sebelum tidur melaksanakan banyak sekali sunnah sebelum tidur. Doa-doa mungkin ada 10 kali doa sebelum tidur. Di antaranya baca 3 qul, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan ke badan, kemudian baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, baca ayat kursi, doa-doa tidur banyak, berwudu sebelum tidur, dan itu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira rutinitas harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu sisi, kita bilang tadi rutinitas harian Nabi ada 2 sisi. Ada sisi berkaitan dengan waktu, ada sisi berkaitan dengan adab-adab. Adapun adab-adab kita bisa baca atau mendengarkan kajian-kajian yang lain. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada para dokter, para guru, kawan-kawan sekalian, ikhwan dan akhwat. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.